Ya, halo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dwi Purnomo di channelnya DPID. Ya, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Ya, semoga teman-teman hari ini sehat selalu ya. Semoga diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan atau berbagi apa ya, sharing ilmu seperti itu. Eh, Yaitu yang saya ingin bahas itu adalah bisnis komoditi. Ya, bisnis itu kan ada banyak sekali, tapi ini pada kali ini saya ingin fokus membahas bisnis komoditi. Nah, teman-teman kira-kira sudah pada tahu belum ya? Bisnis komoditi itu bisnis yang bagaimana? Yuk silahkan dijawab di kolom komen teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah komen ya pada kesempatan siang kali ini. Oke, untuk bisnis komoditi itu adalah bisnis yang merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan setiap hari. Ya, bahkan komoditi ini memerlukan modal yang cukup besar. Ya, bisnis itu tidak dipungkiri emang harus membutuhkan modal yang besar komoditi ini. Ya, jadi komoditi itu contohnya seperti ini, seperti di minimarket misalnya. Nah itu kan ada apa? Ada beras, ada gula, minyak. Nah itu merupakan bisnis komoditi. Jadi mereka membutuhkan modal yang besar untuk nyetok barang, ya. Tapi mendapatkan keuntungannya, marginnya itu tipis. Seperti juga yang saya alami, saya sendiri juga melakukan bisnis komoditi ini, ya, bergelut di bidang bisnis komoditi. Ya, contohnya pulsa, paketan, ya, voucher. Nah, itu merupakan bisnis komoditi juga. Jadi setiap handphone itu memerlukan yang namanya paket data, pulsa dan sebagainya. Nah, maka dari itu teman-teman semua nanti akan lebih paham lagi kalau kita sebutkan jenis-jenisnya seperti itu. Ya, seperti tadi di tempat saya ini saya di bidang seluler ya. Di bidang seluler itu ada bisnis komoditi, yaitu saya jual pulsa, jual paketan ya, jual perdana. Nah, itu untungnya sangat tipis, tapi membutuhkan modal yang sangat besar. Yang modalnya ya cukup lumayan lah, bisa nyampe puluhan juta untuk menyetok barang-barang seperti itu. Jadi ada dari Telkomsel, XL, Indosat, Smart dan sebagainya. Nah itu kan membutuhkan apa ya, modal yang cukup besar. Itu namanya bisnis komoditi. Nah, tapi teman-teman tidak usah khawatir, walaupun di bidang bisnis komoditi, teman-teman juga bisa mendapatkan margin yang tebal. Selain komoditi yang seperti itu, apa keuntungannya yang kecil itu, teman-teman di bidang seluler itu juga ada yang produk-produk yang marginnya tebal. Contohnya ya, contohnya itu aksesoris HP. Ya, aksesoris HP itu modalnya sebenarnya malah tidak begitu besar. Seperti misalnya softcase, ya, terus anti gores, ya, terus handset, ya, terus kabel data. Lah itu modal kita tidak besar ya, tidak begitu besar, tapi bisa mendapatkan keuntungan yang besar seperti itu. Itu untuk pendamping bisnis komoditi di bidang seluler. Ya, di bidang seluler seperti itu. Nah, kalau di bidang market apa pendampingnya supaya bisa mendongkrak dari margin yang tipis itu tadi. Ya, kalau di market atau di minimarket atau warung ya, itu biasanya bisa didampingi sama snack nih.
Snack itu juga keuntungannya 50% lah. 50% itu dapat snack. Snack itu bisa untuk didampingi mendampingi bisnis komoditi. Nah, karena komoditi itu keuntungannya cuma 5-10% ya, enggak bisa lebih. Tapi kalau snack itu bisa 50% keuntungannya. Nah, itu bisa mendampingi bisnis komoditi di bidang market atau minimarket seperti itu. Jadi teman-teman, walaupun kita di bidangnya komoditi, tapi kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang tebal juga atau margin-margin yang tebal seperti itu. Yang seperti yang sudah saya sebutkan itu tadi. Jadi kalau teman-teman sudah paham ya, jadi tidak perlu khawatir bahwa komoditi itu terbilang untungnya kecil, tapi ada produk-produk pendamping yang mendampingi margin-margin yang tipis menjadi tebal seperti itu. Itu cara saya untuk mendongkrak margin supaya mendapatkan margin yang lebih tebal seperti itu. Nah, kalau beda lagi dengan ini satu lagi nih ya. Ini sebenarnya juga dibilang komoditi juga. Seperti HP itu untungnya dibilang kecil kalau menurut saya untungnya ya. HP itu untungnya kecil. Jadi kita dengan modal 2 juta paling untungnya 150. Nah, kayak gitu itu kan untungnya kecil. Cuma 10%-nya. Nah, 10%-nya. Beda dengan pendampingnya seperti aksesoris, seperti yang lainnya, seperti itu. Aksesoris-aksesoris HP itu pendamping yang sangat membantu di bidang komoditi seluler seperti itu. Tapi kalau di bidang market yaitu tadi snack, terus mungkin ada apalagi ya, mainan anak-anak. Nah, itu untungnya nyampe 100% ya. Jadi teman-teman kalau namanya sudah mainan anak-anak itu keuntungannya gede. Itu bisa mencapai 100%. Nah, itu bisa untuk mendampingi biasanya di market. Ya, itu tentang bisnis komoditi. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain atau mungkin bisa di-share ke grup-grup. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari DPID seputar bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.